Assalamualaikum, ada beberapa informasi dari Fabrizio Romano. Ini yang akan gue bahas ya di video kali ini. Pertama adalah Rasmus Højlund ini. Manchester United akan menerima pembayaran yang signifikan terkait dengan striker Rasmus Højlund. Kalau Napoli bisa mengamankan kualifikasi tiket Liga Champions ya, dan ini diekspektasi konfirmasinya akan sekitar pertengahan bulan Mei, maka kewajiban untuk membeli akan diaktifkan. Dan ini termasuk 44 juta euro pembayaran final, di mana ini ada angka 6 juta euro yang sudah diterima terkait dengan kesepakatan peminjaman. Jadi biaya peminjamannya itu senilai 6 juta euro. Sehingga paket total untuk Rasmus Højlund ini akan senilai 50 juta euro. Bagaimana kontrak dengan Napoli ya, Rasmus Højlund ini termasuk release clause 85 juta euro, dan ini akan valid mulai musim panas tahun 2027. Dan ini tentu saja akan menyediakan dana ekstra bagi Manchester United ya. Jadi Rasmus Højlund ini akan menambah daya gerak, daya operasi Manchester United di bursa transfer musim panas nanti, karena secara total klub akan menerima 50 juta euro. Ya, Rasmus Højlund menurut gue kalau dibahas sedikit, datang ke Manchester United menurut gue tidak dalam situasi yang ideal. Pemain muda harus langsung bertempat di kompetisi yang keras seperti kayak Premier League, dan situasi yang tidak ideal juga menurut gue di Manchester United. Belum punya pengalaman di Premier League, belum punya pengalaman juga memperkuat tim sebesar Manchester United, tapi dia harus mengambil beban sebagai ujung tombak Manchester United, di mana pada saat itu juga situasi Manchester United belum begitu stabil ya menurut gua, apalagi kalau lini depan, kita berbicara terkait dengan lini depan secara spesifik, ini juga masih ada pada saat itu pergantian dari posisi-posisi keadaan sebelumnya. Dan ya, Rasmus Højlund juga sempat mengalami periode sulit di Manchester United, tapi dia bisa memperbaiki keadaannya. Gua ingat bagaimana angka catatan gol dari Rasmus Højlund di Champions League pada saat itu juga cukup oke. Tapi ya selanjutnya memang ada situasi yang gue bisa katakan mungkin dalam tanda kutip labil ya di Manchester United. Artinya klub itu labil dengan keadaan Erik ten Hag, lalu pergantian manajemen dan lain-lain, yang akhirnya membawa Rasmus Højlund yang sebenarnya sudah memenuhi atau mendapatkan impiannya untuk memperkuat Manchester United ini harus selesai. Dia dianggap tidak sesuai oleh Ruben Amorim ya, sehingga dia harus mencari klub baru, dan secara berat hati dia harus meninggalkan Manchester United. Namun dia nampaknya sudah menemukan klub yang cocok, yaitu adalah Napoli, di mana Napoli happy dengan Rasmus Højlund. Rasmus Højlund juga happy dengan Napoli. Menurut gua ya ini merupakan situasi yang bagus bagi Manchester United. Penjualannya menurut gua angkanya juga tidak membawa kerugian dari sisi PSR. Di sisi lain juga ini cukup baik ya angkanya. Jadi ada peminjaman juga angkanya yang cukup tinggi, 6 juta euro. Secara keseluruhan ini merupakan hal yang positif dari faktor keuangan bagi Manchester United untuk Rasmus Højlund. Oke, lalu masih dari Fabrizio Romano, ya ini gue akan membahas berita dari Fabrizio Romano saja. Manchester United ini memonitor Aurelien Tchouaméni di Real Madrid, namun belum ada usaha yang serius yang dilakukan ya saat ini, karena Real Madrid tidak terbuka untuk menjual sang pemain. Tchouaméni ini secara terbuka mengungkapkan keinginannya untuk tetap stay di Real Madrid dan membantu memperbaiki klub. Kalau Real Madrid memutuskan untuk berpisah di musim panas, dia akan menjadi target impian bagi Manchester United. Artinya apa? Artinya ya secara kesimpulan sih ini sulit untuk terjadi, menurut gue seperti itu saat ini ya. Walaupun Manchester United memonitor Aurelien Tchouaméni,
Tapi ya Manchester United juga memonitor banyak pemain. Disebutkan belum ada langkah serius, belum ada langkah konkret yang dilakukan oleh Manchester United. Kenapa? Walaupun Manchester United memonitor, tapi Manchester United juga tahu nih, apalagi tadi diinformasikan secara terbuka, sang pemain mengatakan ingin stay di Santiago Bernabeu ya kan, di Real Madrid. Artinya ya sang pemain tidak ingin pindah. Real Madrid pun juga tidak ingin melepas salah satu aset pentingnya. Dan dua pihak yang sangat penting ini sama-sama masih ingin bersatu, masih ingin bekerja sama, sehingga pihak luar dalam tanda kutip, yaitu adalah Manchester United, tentu saja memiliki peluang yang tidak besar ya untuk bisa masuk ke situasi seperti ini. Mungkin ada sebuah keadaan, yaitu kalau Manchester United menawarkan sebuah angka yang sangat-sangat besar sekali, tapi itu pun juga tidak memberikan sebuah jaminan ya, karena kita tahu Real Madrid juga merupakan klub yang sangat kaya, katakanlah seperti itu, sehingga kalau memang ada tawaran yang sangat besar banget, baru mungkin Real Madrid akan membuka pintunya sedikit-sedikit nih untuk melepas Aurelien Tchouaméni. Tapi dengan keadaan seperti ini, terutama dari informasi Fabrizio Romano ini, menurut gue saat ini gue secara ringan amatiran ya, gue menempatkan Tchouaméni ini sebagai sebuah target, ya bukan target, katakanlah sebuah nama yang saat ini jauh dari jangkauan Manchester United. Walaupun diamati, tapi diamati itu dari jauh, bahkan dengan jarak yang cukup jauh sih menurut gue seperti itu. Tapi apakah ini statis akan seperti ini ya? Kita tahu dalam sepak bola keadaan bisa berubah secara tiba-tiba, tapi keadaan saat ini seperti itu ya untuk Aurelien Tchouaméni. Dan untuk posisi lini tengah sempat juga diinformasikan, yaitu adalah Ederson. Fabrizio Romano mengatakan laporan terkait dengan Ederson yang hampir selesai sebagai pemain yang pertama yang datang ke Manchester United adalah tidak akurat. Ederson ini telah berada dalam radar Manchester United semenjak musim panas tahun lalu, musim panas tahun 2025, sebagai target pemain tengah. Saat ini dia tersedia karena kontraknya akan habis di tahun 2027 dan dia tidak akan menandatangani kontrak baru dengan Atalanta, sehingga ya Atalanta harus melepas Ederson di musim panas tahun ini ya, karena kalau menunggu sampai tahun 2027 maka dia akan lepas secara gratisan. Atalanta tidak ingin ini terjadi, jadi Atalanta memang sudah dalam posisi akan menjual Ederson, dan Ederson pun juga sedang dalam posisi untuk mencari klub barunya. Oke, gue lanjutkan ya. Manchester United pernah secara aktif melakukan pembicaraan, sekali lagi ya, secara aktif melakukan pembicaraan dengan agennya. Dan Manchester United juga tahu nih tentang valuasi dari Ederson tersebut. Namun demikian, dia ini hanya satu dari beberapa opsi pemain tengah yang saat ini sedang dipertimbangkan. Fabrizio Romano mengatakan ya, ada sekitar 5-6 pemain yang masuk ke daftar opsi ya, yang sedang dipertimbangkan oleh Manchester United, dan salah satunya adalah Ederson. Jadi Ederson ini hanya salah satu saja. Manchester United bisa mendatangkan 2 atau 3 pemain tengah tergantung dengan peluang dan juga penjualan pemain. Artinya ya pemain yang keluar dan tentu saja akan mendatangkan income atau pemasukan bagi Manchester United untuk ya mendatangkan pemain tengah, bisa 2 atau 3. Jadi ada faktor finansial dan juga faktor peluang serta kebutuhan ya bagi Manchester United untuk mendatangkan 2 atau 3 pemain. Tapi balik lagi nih terkait dengan Ederson, ternyata dari Fabrizio Romano menginformasikan dari berbagai kabar yang beredar tidak tepat ya, atau tidak benar kalau Manchester United ini sudah sangat dekat. Jadi Manchester United kalau menurut gue saat ini sedang dalam keadaan mengakses mungkin ya, mencoba juga mendekati masing-masing target yang ada saat ini. Ederson salah satunya, dan kita tahu juga ada beberapa pemain lainnya yang sempat masuk radar Manchester United dengan berbagai keadaan. Ada yang harganya disebutkan memang sangat tinggi sekali. Ada juga persaingan untuk mendapatkan sang pemain itu juga
dinilai sulit untuk bisa dimenangkan. Ada pemain juga misalnya yang setelah datang nanti misalnya ke Manchester United tapi ternyata profilnya kok tidak begitu yang sesuai yang diinginkan oleh Manchester United. Ada banyak faktor keadaan, tapi sampai dengan saat ini memang Manchester United masih terus ya mengakses, masih terus menganalisa dan juga melakukan pendekatan-pendekatan menurut gue tahap awal. Nah, kalau dikatakan apakah ini terlalu lama atau seperti apa ya, mungkin ada beberapa komentar seperti itu, ya menurut gue ya enggak. Manchester United belum selesai musim ini. Manchester United belum memutuskan siapa head coach-nya untuk musim depan ketika gue bikin video ini. Dan bursa transfer musim panas belum dibuka juga. Jadi apanya yang terlambat, apanya yang kelamaan? Menurut gue memang saat ini Manchester United sudah pada situasi yang pas, situasi yang tepat, yaitu adalah ya terus ya melakukan pendekatan masih dalam tahap awal. Tapi dari tahap awal ini pun juga sudah bisa mulai terlihat ya kan, mana-mana nama yang mungkin ideal tapi kok kayaknya sulit, ideal tapi harganya tinggi, atau ada faktor-faktor lainnya, sehingga dari nama-nama yang mungkin sangat luas dan juga mungkin sangat banyak tersebut pelan-pelan akan semakin mengerucut nih. Dan untuk membuat situasi tersebut menurut gua masih ada banyak waktu. Jadi ya kita ikuti saja kan seperti apa situasi ini nanti berakhir ya. Artinya Manchester United seperti dikatakan oleh Fabrizio Romano memang menargetkan 2 bahkan bisa jadi sampai 3 pemain untuk didatangkan di musim panas nanti untuk posisi lini tengah. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United. Bagaimana, ada pendapat lain? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.